Jasa pembuatan website. Apakah Mas Didik membuka jasa pembuatan website dan apa persiapan yang harus kami siapkan untuk menggunakan jasa pembuatan website? Apakah pembuatan website itu sama dengan jasa Google Ads, sama dengan jasa SEO atau berbeda? Untuk teman-teman yang pengen menggunakan jasa pembuatan website, saran saya tonton aja video ini sampai selesai agar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin meluruskan ya, agar tidak ada miskomunikasi lagi ya. Karena banyak sekali orang mengira jasa pembuatan website itu sudah sama jasa Google Ads. Jasa Google Ads ya, jasa pembuatan website itu sudah sama dengan jasa SEO. Berbeda teman-teman sekalian. Jasa pembuatan website itu adalah jasa buat website. Ya, bukan optimasi website. Bukan jasa iklan website. Bukan teman-teman sekalian. Oke? Ya. Sama kayak teman-teman misalnya bilang, Mas Didik saya pengen jasa, misalnya ya, contoh ya, jasa bangun rumah. Oke, ini jasa bangun rumah. Sudah, ya sudah, bangun rumah doang nih teman-teman sekalian. Bukan, ya, sudah pasang parabolanya belum nih? Sudah pasang TV channel internasional belum? Enggak, jasa buat rumah, jasa bangun rumah, jasa bangun rumah. Nggak melebar kemana-mana teman-teman sekalian. Jasa bangun rumah, sudah, rumahnya dibangun. Ini tanah, rumah dibangun. Ya website sama. Jasa pembuatan website, tadinya nggak ada website, buat websitenya jadi. Ya, di mana di website itu sudah ada foto. Nanti teman-teman foto dari teman-teman sekalian ya. Sudah kita desain websitenya agar bagus, tampilannya bagus, enak dibaca, copywritingnya sudah ada. Itu jasa pembuatan website. Jadi bukan jasa iklan Google Ads, beda lagi teman-teman sekalian. Bukan jasa SEO, beda lagi. Jasa pembuatan website adalah bagaimana kita membuat website. Agar tidak teman-teman miskomunikasi. Saya tuh khawatir, bukan saya tidak menerima jasa, yang sering ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu. Ya, saya makanya setiap kali pengen menggunakan jasa ya di saya teman-teman sekalian atau jasa pembuatan website, saya pasti mengajak Zoom dulu agar tidak miskomunikasi. Karena beberapa minggu yang lalu gitu kan, ada seorang ibu-ibu pengen membuat website. Saya bilang, "Nih Bu, siapkan." Ya, oke, apa saja yang harus kita siapkan? Foto teman-teman siapkan. Nama domain mau apa nanti saya carikan. Misalnya nama domainnya adalah didikarwinsa.com. Oke, kita carikan. Nah, pastikan ada gitu kan. Kemudian kita minta ya testimoni jika ada. Foto-foto dan keterangan foto tadi ya. Kemudian email dan nomor HP. Udah. Ya, paling saya nanya ini jualannya apa, tentang apa, saya nanya itu saja. Udah, habis itu saya riset sendiri, saya bikin copywritingnya, jadilah sebuah website. Sudah jadi Bu, ini websitenya sudah jadi, ini akses websitenya. Oke, akad selesai ya Bu ya. Nanti perpanjang tahunan segini. Terus ibu nanya, kok belum ada di iklan Google Ads Mas? Enggak Bu, ini ibu kan mintanya jasa pembuatan website. Iya, saya tahu saya jasa pembuatan website. Kok nggak ada website saya di Google Ads? Nah ini saya khawatir. Ya, akhirnya saya bingung menjelaskan seperti apa. Sudah kita teleponan 1 jam, tetap ibunya nggak paham-paham. Sebagai saya khawatir nanti ibunya miskomunikasi, malah nyebar kemana-mana, fitnah kemana-mana. Saya bilang, Ibu, mohon maaf, ini jasa pembuatan website. Dan saya sudah jelaskan beberapa kali. Iya, tapi kenapa kok nggak ada di Google Ads? Kenapa kok nggak ada di SEO? Kok website saya nggak muncul di Google? Nah, akhirnya saya pulangin uangnya teman-teman sekalian. Ya, ini website dah ibu pegang, dah ini saya pulangin, dah uang saya, khawatir ibu nanti miskomunikasi. Ibu merasa terzolimi gitu kan. Kita sudah jelasin beberapa kali. Makanya teman-teman sekalian saya sampaikan video ini agar besok ke depan teman-teman paham bahwasanya jasa pembuatan website berbeda dengan jasa Google Ads, berbeda dengan jasa SEO. Sama kayak orang jasa bangun rumah, Mas ini rumahnya sudah jadi ya. Terus dia nanya, kok TV-nya nggak ada ya? Kursi yang saya damba-dambakan kok nggak ada ya? Kok lantainya cuman keramik doang? Kok nggak dipasang ini ya? Nah kemudian kenapa kamar mandinya belum dipasang shower ya? Lah ibu kan nggak request. Beda lagi. Jasa bangun rumah sama masukin barang-barang ya, itu beda lagi. Dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Sama, website juga sama. Jasa Google Ads ya, saya itu namanya iklan Google Ads. Apalagi jasa Google Ads ada anggaran bulanan. Ya, anggaran bulanannya
Berapa? Tergantung, kalau sehari 100.000 berarti per bulan 3 juta. Belum lagi jasa settingnya teman-teman sekalian. Jasa SEO juga sama. Optimasinya, backlinknya, itu juga memerlukan biaya yang berbeda dengan jasa pembuatan website. Maka jasa pembuatan website itu gimana Mas Didik? Teman-teman siapkan data-datanya, nama domain, foto-foto produk, keterangan foto produk, testimoni jika ada, email dan nomor HP, kasih tahu nih produknya, profil usaha. Udah? Jadi websitenya akad selesai. Sesimpel itu teman-teman sekalian. Ya. Ini websitenya kita serah terima, akad selesai. Ya, terima kasih Mas Didik, website sudah jadi. Sami-sami sudah mempercayakan saya untuk membuatkan websitenya. Sudah jadi websitenya, tampilan sudah bagus, enak dibaca, dan copywritingnya sudah oke. Sudah. Itu jasa pembuatan website. Mas, boleh nggak kita bahas tentang Google Ads? Boleh. Itu di luar dari itu. Nah, gitu. Makanya saya biasanya membedakan jasa pembuatan website sama jasa Google Ads agar orang-orang awam tidak menganggap itu sama. Mas, saya mau pakai Google Ads Mas Didik, tapi saya belum punya website. Baik, kita buat website dulu ya. Nanti kita bahas Google Ads-nya setelah websitenya jadi. Oke, gitu sudah jadi websitenya, baru kita ngobrol lagi. Oke Pak, Bu, ini website sudah jadi. Habis ini mau kita optimasi kemana? Google Ads. Baik, kita akan ngobrol Google Ads ya. Google Ads persiapannya begini, anggarannya begini. Oke, saya settingkan, kita deal-dealan. Kalau selesai, udah, itu namanya Google Ads. Berbeda sama pembuatan website. Ini yang pengen saya sampaikan, saya kira orang-orang paham benar. Tapi ternyata ketika di lapangan, banyak orang menganggap itu sama. Ya. Nah, makanya saya pengen meluruskan kepada teman-teman, ya, atau ini untuk yang awam-awam saja. Kalau yang sudah paham, insya Allah sudah paham. Tapi yang awam banyak miskomunikasi. Bahkan beberapa orang sering banget curhat sama saya, telepon, Mas Didik, saya tuh sudah pesan website sama si A, tapi Google Ads saya belum muncul juga sama dia. Saya tanya, ibu pesan sama si A itu pembuatan website atau Google Ads? Pembuatan website Mas, itu berbeda. Tapi ibunya merasa terzolimi, dia curhat, ya, dia ngasih tahu bahwasanya ini orang penipu Mas Didik. Dia nggak nipu Bu, dia udah benar, dia jasa pembuatan website. Nah, itu yang saya khawatir. Orang-orang yang nggak paham ya akan menganggap itu sebagai penipu, akan menganggap itu sebagai dia merasa terzolimi. Justru ini berbahaya buat si pemesan seperti itu. Makanya kita harus meluruskan hal ini. Ya, orang nggak 1-2 orang yang datang ke sini, bahkan sampai offline datang ke sini duduk. Dia bilang, saya Mas sudah pesan website sama dia, kenapa Google Ads saya tidak muncul? Kenapa SEO saya nggak ada di Google? Saya sudah pesan Mas, landing page saya pesan. Nah, saya jelasinnya gimana gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, begitu teman-teman sekalian, semoga manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.